Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kemarin kita sudah bahas tentang hadis nomor 258 ya, tentang pembahasan tentang haramnya seseorang melaksanakan hukum hudud dan kisos di dalam masjid. Nah, ini juga hadis ini membahas tentang bagaimana sih hukumnya kita mendirikan tenda di dalam masjid. Nah, pendirian tenda ini maksudnya di sini adalah tempat pengungsian pada saat-saat pada kejadian-kejadian tertentu. Di sini contohnya adalah tempat pengungsian untuk korban perang pada perang Khandaq. Begitu juga mungkin hukumnya misalkan terjadi bencana alam atau juga perang kayak gitu. Nah, apakah masjid itu boleh dijadikan tempat penampungan, ya, baik itu korban perang atau korban bencana alam? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat usiba Sa'dun yaumal khandaqi fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjidi liya'udahu min qaribin, muttafaqun alaih. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, qalat telah berkata, usiba Sa'dun, yang mana di sini Sa'ad ibnu Mu'az di sini mengalami luka parah. Yauma Khandaqi, pada perang Khandaq. Fadaraba alaihi, kemudian fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini membuatkan atas Sa'ad bin Mu'az khaymatan, sebuah kemah, sebuah tenda, fil masjid, di dalam masjid, liyaudahu, untuk memudahkan Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad, min qaribin, dari jarak dekat, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui sahabat yang sama. Jadi ini rukhsah bagi seseorang, bagi kita yang menjadikan masjid itu tempat penampungan, ya, penampungan korban, baik itu korban perang atau korban bencana alam. Kita ya banyak ya, kayak misal kasus Semeru yang kemarin, terus juga tsunami, apalah hal seperti itu. Nah, apakah boleh masjid tersebut dijadikan tempat penampungan? Tapi hadis ini tidak berlaku untuk kondisi normal, ya. Itu kalau kondisi normal tidak boleh, kayak kita misal kayak sekarang kayak gitu, nggak ada apa-apa kayak gitu, tahu-tahu mendirikan kemah, mendirikan tenda dalam masjid, itu tidak boleh. Ini kondisi darurat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah tidur di dalam masjid, sebagaimana beliau pun memberikan keringanan kepada orang yang sakit, boleh tinggal di dalam masjid dan membuatkan tempat khusus untuknya, seperti yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dialami oleh
Sa'ad ibnu Mu'az. Hal tersebut dilakukan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menjenguknya dari dekat dan memantau keadaannya dari waktu ke waktu. Jadi ada rukhsah di sini ya kan. Kalau mungkin tenda ya mengganggu lah kan. Ya kalau tenda tuh bisa di luar daripada masjid kayak gitu kan, ada orang musafir dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan tidur aja kayak gitu tanpa tanpa mengotori masjid, itu tidak ada masalah. Nah, biasanya kalau untuk di Indonesia itu umumnya itu dibuatkan lagi, ini masjid ya, tempat khusus, tempat sholat, tempat ibadah. Nah, di areal masjidnya ini di sekeliling anunya lagi ada kayak serambinya lagi kayak gitu kan. Itu biasanya tempat orang-orang para musafir tidur di teras tersebut ya. Jadi ya bisa aja kita tidur makan di dalam masjid ya, di area masjid tersebut ya, baik pada kondisi-kondisi tertentu darurat ataupun juga ini normal ya. Tapi kalau normal ya janganlah kalau untuk mendirikan tenda ya kan. Mentang-mentang teman-teman tahu hadis ini gitu kan, ujuk-ujuk mentang-mentang musafir bikin tenda di dalam masjid, dipentung sama marbot masjid ya kan. Hal ini juga merupakan balai pengobatan pertama dalam Islam yang langsung diurus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah kita maklumi bahwa kebolehan tidur dan merawat pasien di dalam masjid terikat dengan ketentuan bila mana keduanya tidak menimbulkan pencemaran di dalam masjid. Jika keduanya membuat pencemaran, maka dilarang tinggal di dalam masjid. Nah, jadi pencemaran ini maksudnya ya misalkan darah di situ atau sisa pembalut ya kan dan lain sebagainya berserakan di dalam masjid, itu tidak boleh, itu haram, hukumnya dilarang ya kan itu. Tapi ya kalau misalkan dia cuma tidur di pakai tandu kayak gitu kan ya tidak ada masalah. Makanya ya kalau di Indonesia itu ada terasnya khusus ya kan kayak gitu. Kemudian analisis lafadznya, usiba Sa'dun di sini ketika Sa'ad ibnu bin Mu'az mengalami luka berat akibat terkena panah. Beliau ini adalah Sa'ad bin Mu'az ibnu Nu'man ibnu Imru'ul Qais bin Zaid, kemudian Ibnu Abdul Ashhal Al-Ausi. Ia masuk Islam di Madinah di masa antara Aqobah pertama dan Aqobah kedua. Jadi ada perjanjian Aqobah pertama dan Aqobah kedua. Nah, di antara perjanjian tersebut Sa'ad bin Mu'az ini masuk Islam. Dengan masuk Islamnya beliau, maka masuk Islam pulalah seluruh Bani Abdul Ashhal. Lalu Rasulullah menjuluki beliau dengan sebutan nama Sayyidul Ansor, pemimpin orang-orang Ansor. Jadi beliau ini dari kalangan Ansor ya kan. Masuk Islamnya pada masa Aqobah, antara Aqobah pertama dan Aqobah kedua. Ya, jadi pas Sa'ad bin Mu'az ini masuk Islam, maka mayoritas daripada orang Ansor itu masuk Islam. Saat ini adalah orang yang pantang mundur, kemudian taat, terhormat di kalangan kaumnya. Jadi beliau ini memang orang yang berpendirian yang memegang prinsipnya betul-betul lah itu.
dan termasuk salah seorang sahabat Rasulullah yang terkemuka, terpandang. Ia mempunyai sebuah hadis yang berpredikat mauquf, dan anaknya yang bernama Ibnul Mas'ud telah mengambil riwayat daripadanya. Saat ini ikut dalam perang Badar, perang Uhud, tetapi dalam perang Khandaq beliau terkena luka pada lengannya. Urat nadi beliau ini terputus hingga darahnya terus mengalir. Ya, jadi karena Rasulullah ini kasihan ya kan, melihat kondisi Sa'ad bin Mu'adz ini, maka Rasulullah mendirikan tenda khusus di dalam masjid supaya Rasulullah bisa mengurus Sa'ad ini dari dekat. Sebulan setelah terluka, beliau wafat, yakni pada tahun 5 Hijriah. Rasulullah SAW bersabda mengenai beliau, "Ihtazal arsh limautisa di ibni Mu'adzin." Ars berguncang ketika kematian atau karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Ya, jadi karena memang lukanya betul-betul parah, terkena tombak, terkena panah, urat nadinya putus kayak gitu, darahnya terus mengalir, maka beliau wafat. Yaumul Khandaq di sini adalah perang Khandaq dalam menggunakan strategi menggali parit di sekitar kota Madinah. Jadi di sekitar kota Madinah itu digali parit untuk membendung serangan musuh. Hal tersebut merupakan buah pikiran daripada Salman Al-Farisi itu, yang menerapkan cara pertahanan bangsanya, yaitu bangsa Persia. Nah, Salman Al-Farisi ini adalah sahabat Rasulullah, bukan dari orang Arab tapi orang Persia gitu ya. Perang ini dikenal pula dengan perang Al-Ahzab karena terhimpunnya kaum musyrik Quraisy, Qatafan, dan orang-orang Yahudi serta orang-orang yang mengikuti mereka. Dan pada saat itu jumlah golongan yang bersekutu terdiri dari 12.000 personel. Semuanya bertujuan sama, yaitu memerangi kaum muslimin. Ya, jadi ini sekutu ya, tentara sekutu lah kalau ibarat kata zaman dahulu itu ya. Ya, ada orang musyrik Qatafan, ada orang Yahudi juga. Orang Yahudi ini ya orang Yahudi Madinah pada saat itu yang membelot, yang berkomplotan, bersekutu memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terdapat 120.000 personel. Ya, tujuannya sama, untuk memerangi orang-orang muslim. Sedangkan kala itu jumlah pasukan kaum muslimin hanya terdiri daripada 3.000 personel. 12.000 melawan 3.000 ya. 3.000 melawan 12.000 itu nggak kebayang kayak gimana itu ya kan, menakutkannya. Imam Bukhari lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa peperangan tersebut terjadi pada bulan Syawal tahun 4 Hijriah, sedangkan yang lainnya mengatakan pada tahun 5 Hijriah. Jadi ada perbedaan pandangan mengenai tahunnya. Ada yang mengatakan 4 Hijriah, ada yang mengatakan 5 Hijriah. Nah, yang berpendapat dengan 4 Hijriah di sini adalah salah satunya adalah Imam Bukhari. Fadaraba alaihi khaitaman, di sini maksudnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuatkan sebuah kemah untuknya di dalam masjid. Liyaudahu min qarib, agar beliau dapat menjenguk Sa'ad bin Mu'adz dari jarak dekat dan dapat memantau kesehatannya. Kemudian lanjut, fikih hadisnya adalah yang pertama, boleh tidur di dalam masjid. Jadi di dalam masjid itu kita mau tidur tidak ada masalah.
Ya kalau bisa itu ya, kalau misalkan di Indonesia itu ya di teras-teras masjid itu sudah disiapkan di situ. Nah, yang kedua, orang sakit diperbolehkan tinggal di dalam masjid sekalipun ia dalam keadaan terluka. Nah, ini biasanya kalau kayak sekarang itu di Indonesia itu bukan sakit-sakit yang biasa itu, tapi ya apa namanya, eh, korban bencana alam seperti itu boleh. Yang ketiga, disyariatkan menjenguk orang yang sakit. Jadi kalau orang sakit itu disyariatkan untuk menjenguk seseorang tersebut. Yang keempat, boleh membuat kemah atau tenda di sini di dalam masjid karena suatu keperluan. Mengingat kemah bersifat sementara. Lain halnya dengan bangunan. Hukumnya dilarang secara mutlak. Nah, kalau kemah ini atau tenda dan lain sebagainya, tempat pengungsian, korban bencana dan lain sebagainya itu boleh mendirikan tenda di situ ya kan, di dalam masjid tersebut ya kan, karena ya suatu keperluan. Ini pun juga sifatnya sementara ya. Kalau misal kita hitung-hitung itu, kalau Honda ini itu sifatnya sementara dalam keadaan darurat, tidak serta-merta dilakukan pada saat normal. Nah, kalau misal di situ permanen ya kan, contoh lah tenda tapi dia permanen di situ dia bangun di dalam masjid, itu tidak boleh, secara mutlak hukumnya dilarang ya, haram ya. Makanya kalau misal marbot masjid itu dibuatkan tempat khusus ya, rumah khusus dia itu di sekitar masjid supaya marbot masjid tersebut bisa mengontrol waktu azan, membersihkan masjid dalam secara tepat waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kehilafan ya yang terdapat yang ada di video ini atau video-video sebelumnya. Kemudian juga apabila ada saran, kritikan, masukan ya dan lain sebagainya yang mungkin teman-teman apa namanya ini bisa ajukan di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.